Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyafii, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ma man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih berikan karunia kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita diberikan kekuatan istiqomah, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan yadhkurunallah wa ya'takifuna fi hadal masjid al-muqarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih terus melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Bagi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpihak, yang berpijak kepada hak, kepada kebenaran, di situ kita diberikan hak untuk banyak menyampaikan kebenaran itu. Jadi kalau boleh dikata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kita untuk selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah kita ketahui, terutama adalah hal-hal yang sudah yakin jelas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau segala sesuatu itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Kadang kita ada satu sikap yang tidak tepat ketika kita itu diminta oleh seseorang untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu. Kadang ada satu rasa yang kurang nyaman, menyatakan bahwa saya tidak pantas untuk menyampaikan itu. Padahal perintahnya Nabi, kalau itu dalam hak, di dalam kebenaran, maka kita punya hak untuk menyampaikannya. Bahkan dalam hadis yang Rasulullah SAW menyerukan kepada kita. Apa yang diserukan oleh Nabi? Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku, artinya apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu tentang kebenaran yang datangnya dari Nabi, yang datangnya dari firman-firman Allah yang telah kita fahami, syukur telah kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka kita punya hak untuk menyampaikan kepada orang lain. Kadang orang merasakan bahwa saya ini tidak layak untuk menyampaikan. Saya bukannya ulama, saya bukannya ustadz, bukannya tokoh agama, saya orang biasa-biasa saja. Siapa saja orang tersebut kalau sudah tahu kebenaran ini punya hak untuk menyampaikan kepada orang lain. Makanya begitu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ilmu din, ilmu agama itu begitu cepat berkembangannya, dan juga kepada keluarga kita ini semuanya cepat memahami agama. Karena apa? Menjalankan haknya yang telah diberikan pemahaman, kemudian langsung disampaikan. Dan juga pada saat itu umat ini juga
yang namanya haus dengan pengetahuan agama itu begitu kuatnya. Ketika mendengar bahwa Sayyidina Abu Bakar mendapatkan ilmu dari baginda Nabi, maka buru-buru yang lain mendatangi Sayyidina Abu Bakar untuk mempertanyakannya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketepatan yang kemarin kami tidak bisa ikut bersamanya. Kemudian begitu juga ketika ada khabar Imam Ali mendapatkan ilmu dari baginda Nabi, maka yang lain berbondong-bondong ingin mendapatkan ilmu itu dari Imam Ali karramallahu wajhah. Itu hirisnya mereka, cintanya mereka dengan pengetahuan ilmu-ilmu yang pada saat itu langsung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seringkali kita juga harus sampaikan kepada keluarga kita, ya, nisbatnya seorang istri atau mungkin putra-putri kita di saat mereka belajar, kita seringkali mempertanyakan apa tadi pelajarannya, sudah sampai apa, untuk anak kita agar perhatian juga dengan pelajaran-pelajaran itu. Di saat istri kita mengaji, di mana tempat dia mengaji, sesampainya di rumah apa yang didapatkan dari pengajian tadi. Ini adalah diantaranya apa? Kita juga haus ingin pengetahuan itu, ingin mendapatkan. Ketika istri mendapatkan, kita juga kepingin mendapatkannya. Ketika anak kita mendapatkan ilmu, kita juga kepingin. Begitu juga nanti kebalikannya. Istri ketika kita mendapatkan ilmu juga dia punya keinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang lain kebenaran tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai disimpan di kita kemudian tidak dilanjutkan. Nanti itu akan menjadikan amal jariah dan membawa kepada nilai pahala yang tidak putus-putus ya. Ketika kita punya pengetahuan tentang ilmu din, kita sampaikan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut setelah memahaminya terus-menerus mengamalkan ilmu tersebut, maka itu akan menjadikan amal jariah. Di saat dia melakukannya, apa yang pernah kita terangkan tersebut, kita akan terus mengalir mendapatkan pahala yang tidak putus-putus selama terus diamalkan ilmu tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya hasilnya semua amal itu harus ada niat. Niat yang paling istimewa, niat yang paling ini adalah hanya semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah, untuk ikhlas tulus hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentang masalah niat ini, Nabi Muhammad pernah mengaitkan tentang masalah yang pernah terjadi di dalam kehidupan para sahabat di masa lalu, yaitu tentang masalah hijrah. Sahabat ini kan mendapatkan perintah dari Nabi untuk ikut hijrah. Nabi Muhammad berhijrah itu bukan karena yakhafu alal maut, bukan karena takut akan dibunuh sama orang-orang musyrikin, tidak takut karena akan dibunuh sama orang-orang kafir. Ketika itu mereka bersekutu, artinya orang kafir, orang musyrik, semua selain yang beriman kepada Allah pada masa itu bersatu padu, kemudian punya keputusan akhir, liyuqtala Muhammadin, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat terjadi itu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk Nabi Muhammad itu berhijrah. Tapi akan tetapi walaupun terjadi asbabul wurudnya yang semacam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah itu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena takut akan dibunuhnya dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena dari pembuktian itu, ketika Nabi Muhammad dikepung rumahnya oleh orang-orang musyrikin, orang kafirin, Nabi Muhammad dengan tenang ada di rumah. Bahkan Nabi Muhammad menggunakan siasah, ya, siasah untuk mengelabui mereka. Di saat itu ada
sahabat yang keempat yang sekaligus akhirnya menjadi menantunya itu Imam Ali karramallahu wajah, berada di rumahnya Nabi, kemudian dia disuruh menggantikan posisi Nabi, berbaring di mana Nabi Muhammad biasa istirahat di tempat itu. Kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk keluar dari rumah itu, dan Allah terus melindunginya. Ya, Allah melindunginya. Mereka tidak melihat Nabi Muhammad di saat keluar, ditutup pandangan mereka. Ketika Nabi Muhammad sudah melewati mereka, kemudian mereka juga ditutup ketika memandang Nabi Muhammad dari posisi belakang. Di saat berhadapan juga ditutup, di saat dipandang dari belakang juga tutup. Ayatnya yang Allah ingatkan, wa ja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syadda wa aghsaynahum fahum la yubsirun. Ini pertolongan Allah ada bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu terkait dengan niat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang niatnya orang ini, ada yang memang untuk Allah dan Rasulnya. Maka ada kalimat yang diungkapkan Nabi, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu demi Allah dan Rasulnya, artinya niatnya hanya ketulusan demi Allah dan Rasulnya. Kemudian faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, ada orang yang namanya dalam hijrahnya itu, dalam perjalanan rantaunya itu, yang dituju hanya dunia. Jawaban dari Nabi, kalau memang orang hanya mencari dunia, nanti dia akan dapatin dunia itu, ya, yang dapatin dunianya. Terus ada juga man kana hijratu lidunya aw imra'atin yang kihuha, atau orang itu berhijrah yang dicari adalah demi untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Berarti ada orang yang punya ketulusan niat semata-mata karena Allah dan Rasulnya, ada orang yang niat hanya semata-mata demi duniawinya, ada juga orang yang niat hanya semata-mata ingin mencapai atau ingin mendapatkan pasangan hidupnya. Makanya sebenarnya ya kalau kita kepingin mendapatkan tiga-tiganya, ya itu cukup dengan niat yang pertama aja untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti dunia dapat dan jodohnya pasangan hidupnya juga akan dapat. Makanya begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar kita ini punya ketulusan di dalam niat. Syariah memberikan bimbingan tentang kita ini ada ketulusan di dalam niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tata cara niat secara Islami itu ujung akhirnya adalah diberikan kalimat kepasrahan diri kepada Allah, yaitu dengan kalimat lillahi ta'ala. Itu sholat ujung akhirnya nanti lillahi ta'ala. Niat, semua niat-niat nanti diakhirkan dengan kalimat lillahi ta'ala. Itu adalah untuk mengikat agar kita selalu bisa tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu akan bisa didapetin bitta'allumi, yakni dengan belajar. Kemudian wa innamal hilmu, ya, sesungguhnya adalah sifat kasih sayang. Innamal hilmu, ya, kelembutan atau kasih sayang itu bitahallumi, ya, dengan usaha, ya, dengan usaha kita untuk mempraktikkan, ya, dengan kelembutan itu. Jadi kita ilmu harus diusahakan dengan kita belajar. Kemudian kalau kita ingin mempunyai sifat yang lemah lembut, sifat kasih sayang, itu adalah butuh praktik dengan cara kita adalah
mengendalikan emosional kemarahan kita. Makanya Nabi Muhammad SAW di samping cerita tentang kesungguhan di dalam mencari ilmu, pernah dalam satu ungkapan hadis Nabi menyatakan, innama buistu li'u'allima, sesungguhnya aku ini diutus li'u'allima. Mu'allim artinya apa? Mengajarkan ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW perhatian kepada ilmu ini sangat luar biasa. Walaupun Nabi Muhammad SAW tentang ilmu itu mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad disebut Nabiyil Ummiyi, seorang nabi, ya. Artinya adalah la bisa babil qiraah wala bisa babil kitabah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti lazimnya manusia secara umum, artinya bisa babil qiraati wa bisa babil kitabah, yakni dengan cara terus membaca, menulis, membaca, menulis, terus bisa memahami. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu tersebut adalah dengan cara yang Allah kehendaki, cukup mendengar dari malaikat Jibril langsung diberikan pemahaman. Jadi hafal, faham. Itu yang Allah kehendaki tentang Nabi Muhammad. Tapi ketika turunnya ayat yang pertama dalam Quran adalah surat Al-Alaq, surat yang memberikan satu perintah untuk umatnya ini gemar untuk membaca, gemar untuk menulis, kemudian gemar membaca dan menulis jangan sampai lupa didasari dengan kekuatan iman, didasari dengan kekuatan tauhid. Makanya kalau kita lihat ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sampai ayat itu dijelaskan 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yaitu dengan menulis kemudian membaca, terus didasari dengan menulis dan membaca itu dengan nilai tauhid. Makanya sebenarnya kalau pendidikan agama, pendidikan pengetahuan umum, yang paling tepat, yang paling benar adalah didasari dengan kekuatan iman. Makanya sebenarnya adalah agar memudahkan untuk menyerap ilmu-ilmu tersebut. Ketika semua anak didik itu ditanamkan baik-baik nilai ketauhidannya kepada Allah, maka itu akan memudahkan dia untuk mendapatkan pengetahuan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah di dalam masjid beliau ini adalah Masjid Nabawi, itu banyak orang punya aktivitas ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mereka ada halaqah tahfidzul Quran, ada halaqah mereka adalah menghafal Quran, kemudian ada yang menyimaknya, ada yang menghafalnya, ada halaqah zikrullah, ada juga yang mereka itu yastaghiluna bi ihya'is sunnah, ada yang mereka sibuk dengan mengamalkan sunnah, di sholat lagi terus, ada juga yang berzikir dengan i'tikaf. Dari segala macam kegiatan-kegiatan ketaatan di dalam masjid itu, kemudian ada satu kelompok yang dimana adalah diajarkannya ilmu atau kajian, boleh dikata. Maka Nabi Muhammad SAW yang dituju adalah tentang kajian ilmu itu. Karena di dalam kajian itu nanti semua akan didapatkan. Nilai sholatnya nanti akan didapatkan dengan ilmu kajian tersebut, sehingga orang mendapatkan bimbingan, arahan bagaimana ibadah yang baik dan benar,
di situ. Kemudian pembenahan dengan Quran di dalam kajian nanti juga akan didapatkan. Kemudian bagaimana zikir yang baik, doa yang baik, iktikaf yang benar, semua nanti adanya di dalam kajian. Maka Nabi Muhammad adalah mengistimewakan, mengutamakan adalah dengan kajian ilmu tersebut. Maka di dalam sisi lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang keutamaan kajian ilmu. Idza marartum ila riyadil jannati farta'u, kalau kalian itu melewati satu tempat, di dalam tempat itu aku sebut sebagai taman dari taman surga, hendaknya kamu singgahlah di situ. Kemudian sahabat sallallahu alaihi sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wa mariyadul jannah ya Rasul, apa yang kau maksudkan taman surga itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, yaitu majlisul ilmi atau majlisul zikri, kumpulan orang-orang yang menggali ilmu Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'u bi khalilihi falyanzur al mar'u man yukhaliluhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama seseorang itu adalah ada ketergantungan dengan khalili, yaitu temannya atau teman dekatnya. Jadi kita ini punya amalan agama, ini bisa terpengaruh dengan teman-teman dekat kita. Satu contoh, ketika kita ini bahwa berkumpul dengan orang-orang ahli menghidupkan sunnah, kita jarang melaksanakan sunnah. Tapi ketika kita ini hidup bersama dengan orang-orang yang ahli melaksanakan sunnah, nanti kita akan ke bawah kepada orang tersebut, ya. Karena apa? Orang tersebut dekat dengan kita, kemudian dia ngajakin, ayo kita sholat sunnah dulu. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sabar, yang tabah, sabar dalam ketaatannya, sabar dalam menjauhi kemaksiatannya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaannya, ketika ada bersama dengan beliau, maka kita juga akan ke bawah, punya sifat kesabaran itu. Kita bersama dengan orang yang senang menghidupkan sunnah, maka kita akan ke bawah. Tapi ketika kita kumpul dengan orang-orang yang sifatnya keras, gitu kan, nanti kita juga akan ke bawah, terbentuk karakter kita, ya. Makanya apa? Teman ini sangat mempengaruhi di dalam segala-galanya, terutama dalam agama, ya, dalam agama. Saya masih ingat di masa lalu, di zaman-zaman kita mondok dulu, suatu ketika kita ini ikut sama guru, diajak berdakwah oleh guru. Maka ketika guru itu kita sudah sampai kepada amalian yang mendapatkan rukhsah, dapatkan keringanan dari Allah, yaitu melaksanakan sholat bil jama'. Maka sholat kita di jama'. Pada saat sebelumnya kita nggak pernah tahu bagaimana praktiknya menjama' itu seperti apa. Maka ketika kita bersama dengan guru yang faham betul tentang tata cara jamak sholat, maka kita pun bisa diajak bersama untuk jamak. Selesai itu kita balik, sepanjang jalan beliau berzikir di dalam perjalanan itu. Akhirnya kita pun juga ikut berzikir. Kemudian yang luar biasa lagi, pada saat itu karena bulan Ramadan, kemudian malam sudah sampai menjelang sahur, kemudian kita nggak lama nyampe di rumah, di pondok, kemudian kita makan sahur. Nggak lama waktu subuh telah tiba. Kemudian di besok malamnya lagi kita habis sholat tarawih bersama beliau, kemudian kami dipanggil untuk menemui beliau. Ternyata beliau memberikan bimbingan kepada kita, karena tarawih yang kemarin itu
tertinggal, kita nggak melaksanakan tarawih karena di dalam safar, maka di malam itu tarawih yang kemarin tertinggal itu diqadha. Jadi malam itu kita tarawihnya jadi 46 rakaat. Karena kita habis tarawih di masjid, kemudian mengqadha tarawih yang kemarin. Kemudian dalam benak saya ini masuk salat sunnah sampai diqadha, tarawih yang tertinggal sampai diqadha. Suatu ketika kita mengaji, sampailah kepada bab bagaimana Rasulullah itu memberikan bimbingan untuk mengamalkan amaliyah sunnah itu dengan istiqomah, bahkan sunnah-sunnah yang tertinggal baginda Nabi Muhammad pun juga mengqadha. Ini agama kita itu kebawa sempurna oleh agama seseorang. Maka kita kudu milih. Di antara Rasulullah pernah memberikan satu ungkapan, ya, ciri khas yang akan mengantarkan kita itu menjadi orang-orang yang bahagia, di antaranya adalah hulatauhu sholihin. Kumpulnya kita adalah dengan orang soleh. Pasti kalau kita kumpul dengan orang-orang soleh, ya, nampak agama kita akan menjadi baik seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Kita pernah bertemu dengan seseorang ini adalah ahli zikir, ahli sholawat, ahli membaca suratul Fatihah. Kita duduk bersamanya, berapa banyak beliau sudah mengajakin kita untuk zikir, berapa banyak beliau mengajakin kita untuk membaca suratul Fatihah. Jadi agama kita ini adalah ada pengaruh dari agamanya orang lain. Orang misalnya jarang-jarang sholat berjamaah. Ketika bepergian bersama dengan orang ahli jamaah, nanti kita juga bakal sholat berjamaah. Dalam satu perjalanan kita bersama dengan orang-orang berjamaah, ayo waktunya sudah tiba, kita sholat dulu. Kemudian ketika sudah sampai di situ diingatkan, jangan lupa sholatnya kita berjamaah. Jangan lupa nanti sholat tahiyatul masjid. Jangan lupa nanti kita sholat syukril wudu. Itu semua adalah pengaruh agama kita dipengaruhi oleh agamanya orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang beliau, juga memberikan gambaran tentang Imam Ali karramallahu wajhah. Tentang masalah ilmu, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana madinatul ilmi, aku ini adalah Madinatul ilmi, adalah kotanya ilmu. Kemudian wa Ali, dan Imam Ali itu babuha, pintu gerbangnya. Boleh dikata juga dengan makna lain bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gudangnya ilmu. Gudangnya ilmu, tempat penyimpanan ilmu. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah itu adalah pintunya. Artinya ini memberikan kemuliaan kepada sanjungan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan itu, ya, dengan tujuan kita akan ada dimotivasi untuk terus menggali ilmu-ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai putus kita untuk terus menggali ilmu, mencari ilmu. Sebagaimana zaman dulu para sahabat-sahabat itu tidak pernah putus-putus mencari ilmu, menggali ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat ini, masya Allah, kecintaan kepada ilmu itu, jadi mereka boleh dikatakan berguru ini
kepada siapa saja, yang penting itu adalah mendapatkan ilmu yang ilmunya adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang kan sama kawan itu, untuk berguru sama kawan ini adalah sulit. Ya, kita mesti adalah kepada seseorang yang memang orang tersebut kita lihat secara zahir tampil sebagai seorang ulama. Padahal dari kawan kita sendiri itu sangat, ya. Dulu kita waktu di pondok juga punya pengalaman, kita kalau belajar itu adalah dengan teman dulu ini jangan sampai, ya. Kalau kita udah tahu, teman kita nggak tahu, harus kita berikan bimbingan kepadanya. Kalau mereka udah tahu, kitanya nggak tahu, kita minta bimbingan kepadanya. Makanya pernah terjadi di antara dua sahabat ini, Imam Ali karramallahu wajah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini adalah dua-duanya saling menggali ilmu. Bahkan ketika mereka punya murid, Abu Bakar punya murid, kemudian Imam Ali punya murid, Sayyidina Umar punya murid, gimana yang mereka berikan sanjungan-sanjungan kepada muridnya? Apa? Ketika melihat ada orang baca Qur'annya bagus, ditanya, dari mana kau mendapatkan ilmu itu, belajar kepada siapa? Misalnya dia belajar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman akan menyatakan, huwa nikmatul murabbi, dia ini adalah guru yang sangat baik. Jadi ketika tahu ini belajar ngambil ilmu silsilahnya dari mana? Dari Abu Bakar. Maka semua para memuji Abu Bakar itu guru yang sangat luar biasa. Begitu juga kebalikannya. Ketika orang mengambil ilmu dari Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan yang sama. Begitu hebatnya, sempurnanya mereka, nilai akhlakul karimah yang ditampilkan kepada mereka. Kemudian untuk mendapatkan ilmu tersebut, ya, kita harus pahami. Kadang-kadang ketika kita ini hanya merasakan bahwa yang berhak untuk kita ambil ilmunya hanya orang-orang yang besar, padahal teman kita sendiri, sahabat kita sendiri juga pada nantinya, nanti kalau kita ambil silsilah keilmuannya juga dari orang-orang yang sangat luar biasa, ya, punya silsilah ilmu yang sama. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan ilmu dari Nabi tentang zikir, ya, jahriyah, zikir khafiyah. Kemudian Imam Ali mendapatkan ilmu dari Nabi tentang zikir jahriyah. Maka ketika itu Imam Ali mengambil silsilah ilmu dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambil ilmu silsilah zikir jahriyah dari Imam Ali. Terus kemudian dua-duanya dari mana? Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Muhammad dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketemu dengan sumber yang hakiki adalah sama-sama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyak tentang hadis-hadis yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita harus pelajari, terus kita fahami, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan kekuatan untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari silsilah keguruan yang begitu banyak, dan semua adalah mengambil ilmu tersebut adalah musalsal sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika a'dhi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq. Allahumma yassir lana umurana ma'arah ahli qulubina wa abdanina wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dzanban
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا وإياه من شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مسجد الأقصى اللهم اهلك أعداء الدين اللهم اهلك أعداء الدين اللهم اهلك أعداء الدين اللهم اهلك اليهودية والنصارى كافرة المشركين وسائر أعداء الدين اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.